Tak banyaknya berapa? Apa ya?
Halo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak, Bapak punya nomor Kiki nggak? Halo. Punya nomor Kiki nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan live streaming STIMIK Banjarbaru. Ya. Saya akan segera memulai pertemuan ini. Sekali lagi kita awali dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pertemuan pagi ini, yaitu pertemuan orang tua wali mahasiswa baru STIMIK Banjarbaru. Ya, perkenalkan saya Yulia Yudi Hartanti sebagai Ketua STIMIK Banjarbaru. Ya. Ya. Sekali lagi saya mewakili STIMIK Banjarbaru berterima kasih atas kepercayaan dan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menitipkan mahasiswanya di STIMIK Banjarbaru. Ya. Sebelum nanti kita memulai, sebelum saya menjelaskan nanti apa saja yang harus kita ketahui sebelum anak-anak kita, mahasiswa baru STIMIK Banjarbaru, itu memulai perkuliahannya di STIMIK Banjarbaru. Kita perlu sampaikan beberapa informasi yang mungkin nanti dari mahasiswa baru sendiri itu tidak tersampaikan informasi atau aturan-aturan apa saja yang ada di STIMIK Banjarbaru. Jadi nanti mahasiswa baru akan mendapatkan penjelasan itu secara detail di acara PKKMB yang diselenggarakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat nanti. Selain itu, untuk menghindari tadi hal-hal atau informasi yang sudah ada di dalam STIMIK Banjarbaru atau aturan-aturan yang ada di STIMIK Banjarbaru, mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang merasa tidak mengerti atau belum tersampaikan informasi tersebut, maka saya di sini juga berusaha untuk membantu menjelaskan apa saja yang ada atau aturan-aturan apa saja yang harus dipatuhi oleh mahasiswa baru STIMIK Banjarbaru. Ya, di sini hadir juga Wakil Ketua Bagian Administrasi dan Kepegawaian, Ibu Rustati Rahmi, yang akan menemani saya pada pertemuan pagi ini. Kemudian
ada juga Bapak Wakil Ketua Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Taufik Kenkom, yang juga akan menemani saya pada pagi hari ini. Halo, halo, halo. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Terdengar. Ya, alhamdulillah. Jelas, Bu. Terdengar. Ya. Jelas, Bu, jelas. Ya, Terdengar, terima kasih. Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan. Izinkan saya untuk men-share presentasi pada pagi hari ini ya. Suaranya nggak muncul, Bu. Suaranya Ibu dimatikan. nggak kedengaran, Bu. Ibu Yulia suaranya nggak kedengeran. Mikrofonnya mati, Bu. Iya. Ya. Sekali lagi selamat datang di STIMIK Banjarbaru dan terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dengan STIMIK Banjarbaru. Kami sangat senang sekali Bapak Ibu percaya kepada kami untuk membimbing anak-anak Bapak Ibu sekalian sampai ke peraihan gelar Eskom nantinya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan putra-putri Bapak Ibu sekalian juga berhasil meraih gelar Eskom tersebut. Amin. Tepat waktu. Amin. Amin. Sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada hasilnya. Ya, mungkin seperti ini aja karena tadi tidak bisa dipindah slide-nya. Ya, kami mau memperkenalkan kampus kami, STIMIK Banjarbaru. Kampus STIMIK Banjarbaru ada dua, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui mungkin dari brosur yang sudah dibawa putra-putri Bapak Ibu ke rumah, mungkin ya. Nah, jadi STIMIK Banjarbaru punya dua kampus.
Kampus utamanya adalah kampus yang di Banjarbaru, yang di Jalan Ayani kilometer 33,3 Banjarbaru. Kemudian kampus kedua ada di Banjarmasin, itu di Jalan Sultan Adam Banjarmasin yang di depan kantor Capil ya, kantor Jabatan Sipil. Ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah datang ke kampus atau belum pernah melewati kampus kita, ini gambaran kampus kita yang di Banjarbaru seperti ini. Ada 2 gedung, ini yang gedung di muka, ya gedung di muka, tetapi gambarnya diambil dari samping setelah masuk ke STIMIK Banjarbaru. Kemudian ini gedung 2 yang letaknya di belakang. Nah, ini juga tempat perkuliahan mahasiswa STIMIK Banjarbaru. Kemudian ini yang tempat perkuliahan mahasiswa di Banjarmasin, STIMIK Banjarbaru yang ada di Banjarmasin, Sultan Adam. Ya, mungkin kalau untuk melihat lokasinya memang di Banjarmasin lebih kecil kalau dibandingkan dengan yang di STIMIK Banjarbaru, karena Banjarmasin adalah kampus kedua. Ya, jadi kampus utamanya memang di Banjarbaru. STIMIK Banjarbaru mempunyai program studi ada 2, yaitu program studi sistem informasi atau kita biasa singkat dengan sebutan Prodi, gitu ya. Prodi Sistem Informasi terakreditasi baik oleh BAN-PT dan kemudian ada Prodi Teknik Informatika terakreditasi baik sekali oleh Lam-Infokom. Jadi perguruan tinggi kita, sekolah tinggi kita sudah terakreditasi ya, Bapak Ibu. Kemudian ini para pejabat STIMIK Banjarbaru, jadi ketua saya sendiri, kemudian ada Bapak Taufik M.Com, kemudian ada Ibu Haja Rustati Rahmi sebagai Wakabid Administrasi dan Kepegawaian, kemudian ada Kaprodi Sistem Informasi Bapak Eruna Ari Kusuma M.Com dan Ibu Kaprodi Teknik Informatika Ibu Andita Suci Pratiwi SE Eskom M.Com. Nah, dalam hal ini atau pada hari ini Bapak dan Ibu Kaprodi itu tidak ikut bergabung di Zoom meeting ini. Ya, untuk pembelajaran di STIMIK Banjarbaru itu mengikuti aturan dari pemerintah yang sekarang bentuk kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan aturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 yang kegiatan pembelajaran apa saja yang dapat dilakukan di dalam program studi maupun di luar program studi. Nah, jadi di sini sedikit saya jelaskan tentang beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan pada STIMIK Banjarbaru. Yang pertama di sini ada magang atau praktek kerja, di mana mahasiswa STIMIK Banjarbaru bisa melakukan 2 jenis magang, yaitu magang MBKM yang dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Kemudian ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, cuman di sini masih belum ada mahasiswa yang melakukan kegiatan ini. Kemudian ada penelitian dan riset. Nah, ini ada beberapa mahasiswa yang sudah melakukan kolaborasi penelitian dan riset dengan dosen. Kemudian ada proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan ini dilakukan apabila biasanya kalau ada terjadi bencana alam begitu, bagian-bagian kemahasiswaan kita akan ikut terjun dalam proyek kemanusiaan tersebut. Kemudian ada kegiatan wirausaha, ada studi atau proyek independen, ya, di mana mahasiswa itu diperbolehkan diperbolehkan untuk ikut belajar
di tempat lain, baik itu di program studi yang lain ataupun di institusi yang lain. Jadi sementara ini banyak mahasiswa kita yang ikut program Bangkit, di mana program Bangkit itu adalah program yang tersertifikasi internasional. Ya. Jadi apabila mereka mengikuti program tersebut dan lulus, maka mereka akan dapat pembelajaran tersebut bisa dikonversi sebanyak 20 SKS mata kuliah kita. Kemudian ada membangun desa atau KKN tematik, tapi sementara ini karena kita di sini kita hanya mengadakan PKL, mungkin KKN itu akan diadakan tersendiri kalau memungkinkan. Nah, kemudian ada pertukaran pelajar. Nah, ini jika Bapak Ibu juga menginginkan mahasiswa atau putra-putri Bapak Ibu untuk belajar di luar STIMIK Banjarbaru, tetapi sementara ini kita masih mengusahakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk melaksanakan pertukaran pelajar ini. Nah, jadi dasar dari pertukaran pelajar itu adalah kerjasama. Tetapi tidak hanya pertukaran pelajar saja, hampir semua kegiatan ini yang ada 8 macam ini memerlukan dasar kerjasama antar institusi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melaksanakan 8 macam kegiatan ini, dasar utamanya adalah sudah ada kerjasama antar STIMIK dengan institusi yang dipilih sebelum melakukan 8 kegiatan ini. Ya, jadi sebagian besar harus dilandasi dengan kerjasama lebih dahulu, terutama untuk pertukaran pelajar. Ya. Kemudian kerjasama tersebut yang sudah kita jalin dengan institusi lain, diantaranya di sini kalau dengan Pemko Banjarbaru kita sudah melakukan MOU dengan Pemko Banjarbaru, kemudian dinas BSPJI ya, Balai Standar Standarisasi ya, Balai Standarisasi, kemudian Diskominfo, kemudian ada Pengadilan Agama Banjarbaru, kemudian untuk institusi swasta kita bekerja sama dengan New Media di sini yang bergerak di bidang pengembangan software atau pengembangan aplikasi seperti itu. Nah, jadi ini beberapa kerjasama yang sudah kita jalin dan kita juga masih selalu proses untuk melakukan kerjasama dengan institusi lain, terutama perguruan tinggi yang lain, supaya nanti putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa tadi. Jadi kita akan berusaha untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk hal tersebut. Ya, saya masuk ke peraturan akademik yang ada di STIMIK Banjarbaru. Panduan akademik mahasiswa itu bisa Bapak Ibu baca di web STIMIK Banjarbaru. Alamatnya stimikbanjarbaru.ac.go.id gitu ya. .ac.id. Nanti kalau mencari di Google, Bapak Ibu bisa aja pakai kata kunci STIMIK Banjarbaru, itu akan muncul di situ. Kemudian, maaf nih, saya salah tulis itu. Perkuliahan semester ganjil 2023-2024 itu dilaksanakan secara blended learning. Blended learning ini adalah perkuliahan yang menggunakan teknik
gabungan antara pertemuan tatap muka dan e-learning, juga menggunakan Zoom untuk beberapa perkuliahan tertentu. Nah, kita melakukan blended learning ini untuk terutama blended learning ini dilakukan untuk mahasiswa yang kuliah di sore hari sambil kerja, gitu. Nah, jadi blended learning itu digunakan untuk yang sambil kerja atau yang memilih perkuliahan online karena terkendala jarak, ya, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan perkuliahan ini secara blended learning tadi gabungan. Tapi yang jelas sebagian besar untuk mahasiswa aktif yang kuliah di jadwal pagi, ya, yang reguler pagi, itu sebagian besar menggunakan teknis pertemuan tatap muka. Ya, e-learning tetap masuk karena e-learning, di dalam e-learning semua dosen itu menyampaikan menyimpan materinya di dalam e-learning tersebut agar supaya mahasiswa yang bersangkutan itu bisa mempelajari baik sebelum atau sesudah dosen memberikan materi tersebut. Nah, jadi dengan adanya e-learning ini mahasiswa mempunyai keleluasaan untuk belajar mandiri, begitu. Jadi tidak hanya terpaut atau terkait dengan dosen saja, tetapi di situ mahasiswa bisa mengembangkan diri dengan mempelajari materi-materi yang sudah dimasukkan dosen di dalam e-learning. Selain itu, e-learning juga biasanya dipergunakan dosen untuk proses penugasan. Proses ujian harian seperti kuis seperti itu, atau mungkin bahkan ujian tengah semester mungkin ada yang melalui e-learning, gitu. Nah, jadi di STIMIK Banjarbaru tidak hanya terbatas pada pertemuan tatap muka saja, tetapi dibantu dengan pembelajaran lewat e-learning tadi. Perkuliahan itu dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh prodi untuk seluruh mahasiswa. Nah, jadi di sini mahasiswa wajib mencek jadwal perkuliahan tersebut sesuai dengan kelas yang sudah ditetapkan oleh prodi. Jadwal perkuliahan itu juga dapat dilihat di web STIMIK Banjarbaru. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin bisa monitor jadwal perkuliahan putra-putri Bapak Ibu melalui web STIMIK Banjarbaru untuk cek jadwal perkuliahan. Nah, apabila di pertengahan jalan perkuliahan itu ada permasalahan Bapak Ibu, terutama dengan jadwal ini, Bapak Ibu bisa meminta putra-putri Bapak Ibu untuk segera menghubungi prodi. Nah, jadi apabila terjadi masalah penjadwalan, segera aja mahasiswa untuk menghubungi prodi. Sebaiknya jika ada permasalahan, terutama yang berhubungan dengan penjadwalan, karena penjadwalan ini di awal perkuliahan, nah supaya tidak berlarut-larut masalah tersebut, pokoknya apabila terjadi permasalahan tentang penjadwalan, segera aja hubungi prodi, jangan ditunda-tunda maksudnya. Supaya permasalahannya tidak berlarut-larut, begitu. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sarjana sesuai dengan SNPT Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit sebanyak 144 SKS. Nah, jadi putra-putri Bapak Ibu nanti itu lulus dengan beban belajar sebanyak 144
SKS. Di mana 144 SKS tersebut terbagi atas 135 SKS mata kuliah wajib dan 9 SKS mata kuliah pilihan. Ya, jadi untuk untuk pembimbingan nanti pengambilan mata kuliah dan KRS ini nanti bisa dibimbing oleh dosen pembimbing akademik mahasiswa yang bersangkutan. Itu juga sudah ditentukan oleh bagian akademik atau prodi. Ya, jadi nanti mahasiswa juga akan dijelaskan bagaimana proses KRS-an tersebut sehingga mahasiswa bisa merencanakan studi tersebut sampai dengan waktu perkuliahan yang disediakan dan lulus tepat pada waktunya. Nah, sehubungan dengan 8 kegiatan pembelajaran tadi, jadi di sini beban belajar sebanyak 144 SKS itu dibagi dengan 8 semester. Jadi 144 SKS dibagi dengan 8 semester. Biasanya semester akhir, semester 8 itu tinggal skripsi atau tugas akhir saja sebanyak 6 SKS. Nah, sehingga di sini mata kuliah akan dimaksimalkan pada semester 1 sampai dengan semester 6. Kemudian semester 7 itu mahasiswa membuat proposal skripsinya, dan semester 8 mahasiswa melanjutkan dengan penyelesaian skripsinya. Nah, diharapkan dengan seperti itu mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Sehubungan dengan program MBKM tadi, ini mahasiswa diberikan kebebasan untuk belajar, ya seperti kata Pak Menteri, mahasiswa sekarang itu boleh belajar di mana-mana, gitu ya. Jadi dasarnya ada pertukaran pelajar tadi itu, dan kemudian mahasiswa juga bisa magang selama 6 bulan. Nah, di sini untuk yang magang selama 6 bulan berarti mahasiswa yang bersangkutan mengikuti program MBKM. Di STIMIK Banjarbaru itu program magang ada 2. Yang pertama, yang program MBKM tadi yang dilaksanakan selama 6 bulan. Yang kedua, program PKL yang biasa dilaksanakan STIMIK Banjarbaru selama 2 bulan. Dan itu bukan merupakan program MBKM. Nah, jadi yang 2 bulan itu reguler dari STIMIK Banjarbaru saja. Kalau yang 6 bulan itu program MBKM, program magang MBKM. Atau studi independen seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa mau ikut program bangkit misalkan, karena kan tidak semua mahasiswa STIMIK Banjarbaru bisa ikut program bangkit karena di situ ada seleksi dan segala macamnya. Nah, kalau program bangkit itu gratis, Bapak Ibu, cuman yaitu tadi dia bertaraf internasional dan ada seleksi di situ. Nah, kalau putra-putri Bapak Ibu bisa masuk ke program bangkit tersebut, nah itu yang disebut dengan program studi independen tadi. Dan putra-putri Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan dari institusi bangkit yang melaksanakan tadi. Ya, masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar 144 SKS adalah maksimal 7 tahun. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, ini maksudnya di sini masa studi terpakai itu artinya kami menyediakan masa studi untuk S1 sesuai aturan tadi itu maksimal 7 tahun. Artinya putra-putri Bapak Ibu itu boleh melaksanakan kuliah dan menyelesaikan kuliahnya hingga maksimal 7 tahun. Tetapi untuk masa
studi untuk kelulusan tepat waktu itu adalah 4 tahun. Jadi 8 semester tadi. Jadi yang kita menyediakan 8 semester tadi itu untuk mahasiswa supaya lulus tepat waktu, Bapak Ibu. Jadi kita lulus tepat waktu itu 4 tahun atau 8 semester. Tetapi apabila mahasiswa tersebut tidak bisa lulus tepat waktu atau 8 semester atau 4 tahun tadi, nah mahasiswa boleh menyelesaikan sampai dengan maksimal masa studinya 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun, mahasiswa yang bersangkutan apabila belum lulus, maka dinyatakan DO. Karena mahasiswa tersebut tidak bisa menyelesaikan studinya di rentang 7 tahun yang disediakan. Nah, itu resikonya Bapak Ibu kalau mahasiswa kita tidak bisa lulus di rentang waktu yang disediakan 7 tahun. Nah, jadi ini artinya bagi mahasiswa yang mungkin sambil kerja, jadi tidak bisa lulus tepat waktu 4 tahun tadi atau 8 semester, sehingga harus memperpanjang masa studinya. Nah, itu maksimalnya diberi sampai dengan 7 tahun. Nah, lebih dari itu, tadi statusnya DO, dan ini yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kalau mahasiswa yang bersangkutan itu sudah DO, maka nilai atau transkrip yang sudah dihasilkan dari perkuliahan sebelumnya itu tidak bisa terpakai lagi. Karena kita sudah terhubung dengan aplikasi yang dari Menristek Dikti, ya, namanya Feeder atau bisa disebut juga dengan PD Dikti, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu mahasiswa semuanya itu bisa mencek status kemahasiswaannya pada PD Dikti. Nah, itu hubungannya tadi jika mahasiswa yang bersangkutan itu sudah lewat masa studinya lebih dari 7 tahun, maka di PD Dikti itu juga akan otomatis stop. Jadi tidak bisa dipergunakan lagi nilai-nilai yang sebelumnya untuk diperpanjang atau dipindah ke kampus yang lain misalnya. Itu tidak bisa. Kecuali sebelum di tahun ke-7, mungkin di semester ke tahun ke-7 itu 14 semester ya Bapak Ibu. Kalau misalkan di STIMIK tidak bisa selesai, nah mungkin Bapak Ibu mau memindahkan putra-putri Bapak Ibu ke tempat yang lain, itu berarti harus mengajukan lebih dahulu di semester berjalan, sebelum semester 14. Jadi bisa diajukan di semester 13, gitu, untuk pindah ke kampus lain. Nah itu masih boleh Bapak Ibu. Tetapi kalau diajukan di semester ke-14 pas habis waktunya, nah itu kita yang tidak bisa membantu lagi karena di aplikasi PD Dikti itu juga sudah diberikan status DO mahasiswa yang bersangkutan. Nah mudah-mudahan putra-putri kita semuanya tidak ada yang sampai seperti itu, sehingga kami berharap semuanya lulus tepat waktu. Amin. Tidak sampai 7 tahun sudah lulus semuanya. Amin ya Bapak Ibu. Ya, jadi tapi itu perlu diketahui apabila nanti di kemudian hari putra-putri Bapak Ibu mungkin karena kerja gitu ya sampai kelupaan kuliah gitu, saking nyamannya kerja sudah dapat gaji dan seterusnya sampai terlupa kuliah. Nah bisa seperti karena biasanya yang kelebihan waktu masa studi tadi itu biasanya yang sambil bekerja gitu ya, saking asiknya kerja sampai lupa kuliah gitu. Ya. Kemudian untuk proses penilaian hasil pembelajaran ini setiap dosen itu wajib melakukan minimal 2 macam evaluasi, yaitu evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester UTS, dan evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester UAS. Nah, nanti di dalam penilaian hasil akhir itu ada tambahan komponen penilaian, yaitu komponen tugas dan komponen kuis gitu ya, ujian-ujian harian.
Nah, jadi ada beberapa komponen penilaian tadi, Bapak Ibu, untuk menghasilkan hasil akhir, ya, hasil akhir pembelajaran dari mahasiswa tersebut untuk setiap mata kuliahnya. Ujian tengah semester itu biasanya diadakan di pertemuan aktif pembelajaran, yaitu pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ujian tengah semester diadakan setelah pertemuan ke-6. Jadi setelah tatap muka ke-6 baru boleh diadakan ujian tengah semester sampai sampai sebelum akhir perkuliahan berakhir. Nah, jadi kita pertemuan kuliah itu ada 15 kali pertemuan, Bapak Ibu. Jadi artinya ada 15 minggu tatap muka. Nah, 1 kali pertemuannya, karena kita kuliahnya adalah 16 kali tatap muka, 15 kali tatap muka, 15 minggu untuk perkuliahan tadi, plus ujian tengah semester, ditambah di akhir yang pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik, artinya terjadwal, gitu ya, terjadwal dan dilaksanakan serentak untuk seluruh mahasiswa. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian akhir semester apabila mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan minimal 75%. Artinya dari 15 kali tatap muka tadi itu, mahasiswa wajib masuk 13 kali pertemuan itu minimal. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melihat ada putra-putri Bapak Ibu yang kelihatan kok banyak benar bolongnya, nah itu segera dikomunikasikan ke prodi atau ke dosen yang mengajar atau yang mampu mata kuliah tersebut, gitu ya. Jadi jika presensi mahasiswa yang bersangkutan itu kurang dari 75%, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, jadi dampaknya apa Bapak Ibu kalau mahasiswa tidak bisa ikut ujian akhir semester? Maka mahasiswa tersebut kemungkinan besar itu tidak lulus. Itu kemungkinan besar nilainya adalah E. Nah, jadi untuk mengantisipasi tersebut, kita sebagai orang tua juga wajib memonitor, gitu ya, kegiatan putra-putri kita untuk kuliah ini. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah melihat gelagat putra-putri Bapak Ibu kok sering tidak masuk, nah itu perlu perlu diwawancarai Bapak Ibu atau perlu ditanyai, gitu ya. Jadi kenapa kok sering tidak masuk seperti itu? Ya, nanti ini akan diperjelas lagi oleh bagian akademik dan bagian prodi. Nanti mungkin putra-putri Bapak Ibu juga akan memberikan laporan yang sama nanti apa yang diperoleh pada saat PKKMB satu minggu ke depan. Kemudian target IPK lulusan kami sesuai dengan aturan akademik itu minimal 3.00. Jadi jika IPK-nya kurang dari 3.00, maka mahasiswa wajib melakukan perbaikan dengan cara melakukan atau mengikuti perbaikan mata kuliah di semester berjalan atau yang biasa disebut dengan rekos, atau melakukan remedial perbaikan nilai. Tapi perbaikan nilai ini juga ada syaratnya. Remedial ini jika presensi tadi itu mencukupi, artinya remedial ini bisa diikuti apabila nilai UAS-nya saja yang rendah, gitu. Artinya dia lolos di administrasi, tetapi pas ujian akhir nilainya jeblok. Nah, jadi itu baru bisa dilakukan remedial. Atau semester pendek, gitu. Kalau semester pendek, karena semester pendek itu merupakan semester pembelajaran, tapi singkat, gitu, tidak sepanjang waktu perkuliahan normal. Tapi waktu pertemuan tatap mukanya tetap sama, gitu Bapak Ibu. Tapi waktunya lebih singkat. Kalau perkuliahan biasa 15 kali pertemuan itu sekitar 4 bulanan, 4 sampai 5 bulanan gitu ya Bapak Ibu.
Tapi untuk semester pendek ini paling hanya 1 sampai 2 bulan, itu paling lama gitu, karena itu mengisi waktu antara semester ganjil dan semester genap, atau semester genap dan semester ganjil. Nah, jadi semester pendek itu masuk di antara semester ganjil genap atau genap ganjil seperti itu. Tetapi semester pendek itu diadakan untuk mahasiswa yang yang tadi mungkin tidak lolos administrasi karena presensinya kurang. Kemudian kalau ada yang tidak mengerjakan tugas-tugas gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka tidak mengerjakan tugas-tugas tidak bisa diselesaikan dengan remedial, tetapi diselesaikan dengan semester pendek. Tetapi semester pendek juga seperti itu, ada kuota yang dipersyaratkan supaya semester pendek tersebut jalan, gitu ya. Jadi kuota untuk semester pendek itu biasanya antara sekitar 10 ya. Jadi 10 mahasiswa semester pendek tersebut baru jalan. Jadi kalau tidak sampai kuotanya maka semester pendek tersebut tidak jalan. Ya, tujuannya apa? Supaya ITK nanti saat lulus itu mencapai 3.00. Jadi caranya memonitor mudah Bapak Ibu ya. Jadi kalau IP semester KHS nanti yang diterima putra-putri Bapak Ibu itu rata-rata 3.00 ke atas berarti sesuai dengan target IPK lulusan. Tetapi kalau nanti rata-ratanya kurang dari 3, nah itu harus dicek supaya nanti lulusnya 3.00 itu berarti harus melakukan perbaikan apa saja di mata kuliah apa saja. Nah itu biasanya direncanakan dengan dosen pembimbing akademik. Ya. Nah ini sudah saya jelaskan tadi ya bahwa remedial itu diberikan untuk mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran sampai dengan ujian akhir, sedangkan semester pendek itu diberikan kepada mahasiswa yang tidak tuntas. Artinya tidak tuntas di sini mungkin karena permasalahan administrasi, terutama presensi tadi, atau tugas-tugas yang tidak dikerjakan. Kemudian biaya-biaya yang ada. Biaya-biaya yang ada di STIM Banjarbaru itu SPP. Nanti SPP itu tergantung dari model pembayaran, karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu model pembayaran di STIM Banjarbaru itu ada beberapa macam pilihan. Kemudian biaya nanti yang perlu dibayarkan yaitu untuk uji kompetensi. Uji kompetensi di STIM Banjarbaru di sini ada 2, yaitu Microsoft DAT dan LSP. Nah, itu besarannya bisa ditanyakan langsung ke bagian keuangan. Kemudian PKL, ya, jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk PKL, untuk skripsi, dan untuk wisuda. Kemudian ada biaya untuk perbaikan nilai tadi, yaitu untuk remedial dan semester pendek. Tidak ada pungutan biaya lain selain yang sudah ditetapkan. Artinya di luar biaya-biaya yang ada ini itu kita tidak memungut biaya lagi. Gitu. Nah ini saya akan jelaskan sedikit tentang model pembayaran SPP. Jadi sesuai dengan SK Yayasan tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa STIM Banjarbaru. Nah, untuk Prodi TI, ini untuk Prodi TI, kalau modelnya bulanan, itu bayarnya 700.000 per bulan. Kemudian mulai pembayaran SPP-nya di bulan Januari tahun 2024, deadline pembayaran itu tanggal 10 setiap bulannya, itu kalau bulanan. Kemudian kalau semesteran, itu 4 juta per semester. Kemudian mulai bayar SPP-nya di Januari 2024, deadline pembayarannya tiap tanggal 10 Januari dan 10 Juli. Kalau tahunan itu 7,5 juta per tahun dengan deadline pembayaran tanggal 10 Juli tiap tahunnya. Nah, kalau lunas itu berarti SPP-nya lunas selama
semester itu untuk pembayaran lunas. Nah, kemudian untuk SI, Prodi Sistem Informasi, ini agak berbeda sedikit ya, selisihnya sedikit. Untuk bulanan itu 600.000 per bulan, mulai bayar SPP-nya di bulan Januari 2024, deadline pembayarannya setiap tanggal 10. Kalau per semesteran, itu 3 juta per semester, mulai bayar SPP-nya di bulan Januari 2024. Kemudian deadline pembayarannya tiap tanggal 10 Januari dan 10 Juli. Nah, untuk tahunan 6,5 juta per tahun, deadline pembayaran tanggal 10 Juli tiap tahunnya. Untuk lunas sama, SPP lunas selama 8 semester, mungkin besarannya yang berbeda. Nah, mungkin itu bisa ditanyakan ke bagian keuangan. Kemudian, nah ini penjelasan berikutnya tentang pembayaran SPP. Jadi SPP tidak akan naik selama 4 tahun atau 8 semester. Jika masa studi lebih dari 8 semester, maka akan ada penyesuaian SPP. Maksudnya, kalau putra-putri Bapak Ibu itu kuliahnya lebih dari 8 semester, maka setelah semester ke-8 itu terjadi penyesuaian SPP. Jadi SPP yang di awal itu disesuaikan, tidak berlaku lagi. Jadi SPP yang di awal ini akan berlaku sampai 4 tahun atau 8 semester. Jadi setelah 8 semester itu akan dilakukan penyesuaian. SPP model lunas, jika dalam 8 semester tidak lulus, maka dikenakan SPP di semester berikutnya. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu sekalian atau putra-putri Bapak Ibu bisa menghubungi bagian keuangan atau bagian marketing di sini untuk informasi SPP. Tapi kalau tentang pembayarannya dan seterusnya itu bisa hubungi bagian keuangan. Kemudian untuk beasiswa. Nah, ini berdasarkan SK Yayasan juga tentang beasiswa dan potongan biaya. Ini ada beberapa yang bisa diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu jika memenuhi syarat berikut. Nah, jadi yang pertama, ini hasil kerjasama dengan SMA atau SLTA yang sudah kita jalin kerjasamanya, itu dengan ketentuan, yang pertama, mahasiswa tersebut diberi rekomendasi oleh sekolahnya untuk mendapatkan beasiswa penuh. Artinya, dari sekolah terdahulu, itu mahasiswa tersebut ada rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa penuh. Ini untuk SMA yang sudah bekerja sama dengan kita. Kemudian mahasiswa tersebut harus bersedia kuliah sambil bekerja, sambil belajar dan bekerja di STIP Banjarbaru. Kemudian hak mahasiswa beasiswa penuh sama seperti mahasiswa umumnya di STIP Banjarbaru. Kemudian kewajiban mahasiswa beasiswa penuh kuliah sambil belajar bekerja dan menunjukkan prestasi akademik yang baik. Kemudian bersedia menandatangani perjanjian beasiswa penuh itu jika yang dilandasi dari kerjasama dengan SMA tadi. Ya. Kemudian ada beasiswa yang diberikan berupa potongan biaya pendidikan bagi putra-putri yang berprestasi di bidang akademik, olahraga, dan seni. Nah, jadi bagi putra-putri Bapak Ibu yang punya prestasi di bidang akademik, olahraga, dan seni, prestasi di sini dihitungnya juara 1, 2, dan 3. Nah, nanti itu Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu bisa menghubungi bagian marketing kami di STIP Banjarbaru. Nah, jadi nanti ada beberapa ada potongan biaya berapa persen ya untuk juara 1, 2, dan 3 seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh bagian marketing. Kemudian ada lagi beasiswa KIP kuliah, itu dari LLDT wilayah 11 bekerjasama dengan STIP Banjarbaru. Ini untuk mahasiswa yang punya kartu KIP kuliah. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu kemarin waktu SMA sudah terdaftar di KIP sekolah gitu ya, di KIP siswa gitu. Nah, biasanya secara otomatis
pendaftaran tersebut bisa kita lihat pada saat mahasiswa yang bersangkutan itu masuk pada aplikasi KIT kuliah ini. Nah, jadi kalau yang kemarin di SMA sudah terdaftar, biasanya kalau kita lihat di KIT kuliah kita biasanya itu sudah masuk. Seperti itu. Nah, untuk konfirmasi atau informasi tentang beasiswa ini, Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi bagian marketing dan bagian kemahasiswaan, terutama untuk KIT kuliah. Jadi kalau KIT kuliah itu Bapak Ibu bisa menghubungi bagian kemahasiswaan. Tapi selain KIT, Bapak Ibu bisa menghubungi bagian marketing. Ya, kemudian ini untuk yang terakhir, mahasiswa STIMPEK Banjarbaru itu diwajibkan untuk mengikuti siklus perkuliahan per semester hingga penyelesaian skripsi di semester akhir. Artinya siklus yang terjadi atau siklus perkuliahan setiap semester itu harus dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi pada semester berjalan, maka dianggap non-aktif. Jadi artinya di sini apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi, kemudian juga tidak ada kabar apabila kita sudah menelpon bagian prodi ke mahasiswa yang bersangkutan juga tidak tersambung, gitu ya. Jadi mahasiswa tersebut dianggap non-aktif. Bisa diaktifkan kembali setelah mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrasi. Gitu. Mahasiswa wajib melakukan registrasi jika akan mengajukan cuti kuliah. Nah, cuti kuliah juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau mau istilahnya dulu terminal ya, terminal kuliah, cuti kuliah sekarang istilahnya. Itu mahasiswa yang bersangkutan juga wajib melakukan registrasi. Kemudian mahasiswa wajib mematuhi peraturan yang ada di STIMPEK Banjarbaru, dan mahasiswa wajib konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau prodi jika terjadi kendala pada proses pembelajaran atau perkuliahan. Jadi untuk konsul atau lapor gitu ya ke dosen pembimbing akademik atau ke prodi jika terjadi kendala, itu sebaiknya segera dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda. Ya, ini kalau kontak person, karena di sini tidak diberikan nomor handphonenya ya, tapi tadi saya sudah berikan siapa yang berhak menangani, gitu ya. Bapak Ibu harus menghubungi siapa untuk kepentingan apa tadi. Nah, tinggal disebutkan saja, ya, Bapak Ibu bisa meminta nomor handphone prodi pada nomor telepon yang sudah disediakan. Itu nanti Bapak Ibu bisa berhubungan dengan prodi atau putra putri Bapak Ibu bisa berhubungan dengan prodi. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian itu akan dimasukkan dalam grup WA. Jadi untuk mahasiswa baru tahun 2023-2024 itu akan masuk ke dalam satu grup WA tersendiri. Kita punya banyak grup WA Bapak Ibu untuk setiap tahun angkatan. Jadi untuk memantau dengan cepat kita melalui grup WA tersebut. Kemudian komunikasi dengan pejabat terkait apabila ada pertanyaan dari orang tua atau wali mahasiswa dapat dilakukan di grup WA tersebut. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu tadi ingin berkomunikasi atau bertanya apapun, itu silahkan Bapak Ibu bertanya ke grup WA. Nah, jadi nanti di grup WA tersebut ada administratornya yang menangani itu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin nanti mau tanya nomor handphone bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin juga bisa bertanya di grup WA tersebut. Ya, demikian
penjelasan saya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Dan mungkin saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, mungkin kalau ada yang belum jelas. Silahkan Bapak Ibu. Halo. Oke, Bapak, silahkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Pak Tinus, wali dari calon mahasiswa Efraim Januari Boro. Ya, Pak. Silahkan. Ya, yang saya tanyakan, tadi ada dua opsi dalam hadir di dalam perkuliahan, yaitu hearing dan tatap muka langsung. Nah, apakah kalau misalnya dari awal siswa mengajukan untuk hearing only, itu statusnya permanen sampai lulus atau bisa berubah-ubah? Misalnya gini, awalnya dia masuk kuliah dengan tatap muka. Kemudian karena suatu saat nanti dia ada misalnya aktivitas lain atau mungkin urusan lain, lalu dari jarak jauh dalam waktu tertentu, misalnya 2 bulan, 3 bulan, dia tidak bisa hadir. Apakah bisa mengajukan untuk ikut kuliah hearing atau jarak jauh? Terima kasih. Terima kasih Bapak Tinus Boro. Boleh Bapak. Jadi kalau seandainya nanti di awal-awal ini putra-putri Bapak Ibu mau memilih kuliah offline tatap muka, boleh. Kemudian kalau seandainya nanti suatu saat mungkin dia ada pekerjaan di luar kota, kemudian harus melakukan daring, boleh. Tetapi itu dilaksanakan di setiap registrasi Bapak. Karena pilihan untuk mengikuti perkuliahan daring atau luring, offline atau online, itu ada di form registrasi. Nah, jadi mahasiswa yang bersangkutan harus menuliskan form registrasi tersebut. Begitu. Ya, artinya itu tidak permanen, Bu ya. Artinya sewaktu-waktu bisa diajukan, Bu ya. Boleh, Pak. Terutama kalau urgent ya, Pak ya, mendesak benar, misalkan ada orang tua sakit atau ada saudara yang sakit terus dia harus ke luar kota sementara tidak bisa kuliah, nah itu terpaksa harus didaringkan itu Pak. Tapi itu tadi syaratnya tolong diisikan di form registrasi pilihan itu. Begitu Pak Tinus ya. Ya, baik, terima kasih Bu informasinya. Sama-sama Bapak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Saya Siti Nurliani, Ibu, wali dari Muhammad Al-Ghifari Sadikin. Terkait ini Bu, pengambilan SKS, saya mau menanyakan. Tadi dari 144 SKS, ada 135 mata kuliah wajib ya Bu? Iya Bu, betul. Harus diselesaikan dari semester 1 sampai semester 6. Untuk semester 1 wajib itu kira-kira berapa SKS Bu? SKS untuk yang wajibnya diambil nggih. Itu nggih. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nah, jadi mungkin sedikit saya koreksi ya Ibu ya. Jadi tadi 144 SKS itu dibagi ke dalam 135 SKS mata kuliah wajib dan 9 mata kuliah pilihan gitu ya. Jadi totalnya 144. Jadi mahasiswa yang bersangkutan itu harus mengambil mata kuliah wajib yang 9 SKS tadi ditambah yang 135 tadi ya Bu. Okay. Nah, untuk pertanyaan Ibu tadi, apa tadi Bu? Boleh semester 1, biasanya kan Bu semester 1 ada target dari berapa?
Sesuai aturan semester 1 dan semester 2 itu belum boleh full mengambil 24 SKS kalau nilai mereka tinggi, Bu. Karena aturannya seperti itu dari Kemendikbud ya. Jadi semester 1 biasanya mengambilnya baru 20, Bu. Jadi 20. Untuk semuanya antara 20 sampai 21 gitu. Jadi sekitar 20-an. Jadi untuk SI dan TI semuanya sama. Kemudian semester 2 itu juga masih seperti itu. Jadi masih berkisar, iya. Iya, jadi semester 1 dan semester 2 juga seperti itu. Nanti setelah itu baru sesuai dengan nilai yang diperolehnya itu. Baru Bu, sebentar. Ini misalnya Bu ya, misal dari 20 SKS atau sampai 21 SKS untuk semester. Misal ada itu biasanya antara 4 sampai 5 mata kuliah atau lebih, Bu? Kalau 20 SKS itu masih mungkin 6 mata kuliah, Bu. Oh, 6, G. Iya. Berarti jamnya full ya, Bu ya? Untuk waktu pembelajarannya. Waktu pembelajaran kan kalau misalkan 6 mata kuliah itu kan kalau ada yang 4 SKS, ada yang 3 SKS itu biasanya sehari, selama ini sehari rata-rata kuliah cuma 2 mata kuliah, Ibu. Cuman ya itu tadi waktunya mungkin ada yang nggak terusan, mungkin ada yang pagi datang terus pulang, sore datang pulang, mungkin bisa seperti itu, Ibu. Berarti maksimal nanti 5 hari kerja atau misalnya Senin sampai Kamis itu full berarti bisa, Bu ya. Siapa tahu nanti kan anak pas kerja atau di mana kayak gitu ada kerja lain gitu. Iya, Bu. Biasanya Senin sampai Kamis full gitu biasanya. Ini Bu satu lagi supaya nggak ganjel nih. Ini Bu, misalnya dari 20 sampai 21 SKS, misal ada nanti kececer ya Bu ya, satu mata kuliah yang misalnya nilai SKS-nya 3 SKS, berarti otomatis untuk semester 2-nya kurang dong yang Bu pengambilan SKS-nya. Iya, Bu. Jadi kalau hasil perkuliahan semester sebelumnya itu nilainya rendah. Jadi kalau yang kita tawarkan itu tadi banyak misalkan 22 gitu Bu ya, misalkan yang kita tawarkan dia cuma bisa mengambil 18 gitu. Nah, berarti sisanya yang 4 SKS itu berarti diambil di semester genap berikutnya. Oh, nggih. Terima kasih Ibu atas informasinya. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Wali Klerenio. Selamat siang Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bu Lucy, wali dari Klerenio atau VIO. Ini VIO ini ngambil di kampus 2 di Banjarmasin. Nah, apakah ini dari awal sampai kelulusan di kampus 2 aja, atau tidak perlu ke kampus induk di Banjarbaru? Itu yang ingin saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Ya. Sama-sama Ibu. Nah, untuk kalau sudah memilih di Banjarmasin, Ibu, kalau bisa memang kuliahnya tetap di Banjarmasin. Tetapi nanti kita melihat kemungkinan yang ada, Bu, pada saat pembelajaran gitu. Jadi kalau misalkan ini kadang-kadang nih untuk mahasiswa nih kalau di sini Banjarbaru yang di Banjarmasin itu kan orangnya tidak seberapa banyak Bu kalau dibanding dengan yang di Banjarbaru gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa ini mau kumpul sama teman-temannya yang banyak di Banjarbaru, terus dia mau pindah di Banjarbaru, kita ya sementara ini masih membolehkan, tapi kalau bisa Ibu tetap gitu Bu ya, tetap stay di Banjarmasin aja. Jadi kalau memang awalnya memilih di Banjarmasin, lebih baik tetap di Banjarmasin. Begitu ya, memang maunya stay-nya di Banjarmasin aja. Oh iya, iya. Ibu tinggalnya di mana? Kalau anaknya di Banjarmasin, Bu. Oh, di Banjarmasin, ya. Ibu, ada lagi? Cukup, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang mau
ditanyakan? Ada di chat, Bu Ketua. Oh, sebentar. Selamat pagi, Bu. Iya, Pak. Kak, saya dari orang tua Timothy Ferdinand Marcun, Bu. Ya. Saya bertanya, Bu. Silakan, Pak. Dalam perkuliahan sistemik ini, adakah matrikulasi dalam semester kedua, Bu? Artinya, dalam perkuliahan itu, adakah penilaian dalam matrikulasi itu sistem gugur, Bu? Untuk menuju ke semester 3, Bu. Kalau nilai IP kumulatifnya nggak bagus, Bu. Aku suruh baru belajar lagi. Kalau untuk sistem gugur tidak ada ya Pak ya, karena kita kan untuk memperbaiki IPK seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan bisa melalui beberapa proses tadi. Jadi bisa melalui rekos semester yang sama di tahun berikutnya, bisa remedial di saat pengambilan mata kuliah tersebut atau di semester pendek. Gitu Bapak. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Ya, ini sambil saya coba baca di chat. Mohon izin kami diberikan nomor kontak person yang bisa kami hubungi untuk keperluan komunikasi orang tua wali. Iya, Bapak Hadi Ilhami, ini nanti Bapak Ibu semuanya akan dimasukkan dalam satu grup WA. Kemudian kami buatkan grup sudah. Kemudian ya sama-sama. Amin. Sebelah nih ada kayak kelilipan di sini. Makanya baca tangannya tuh Mas. Tabuni. Untuk PKKMB mau didampingi oleh pihak kampus supaya jangan terjadi kekerasan dan bullying dari mahasiswa senior, supaya kampus klinik menjadi kampus ramah bagi mahasiswa-mahasiswi dan dosen. Untuk proses kuliah mohon juga dibuatkan supaya betul memantau dan kampus jauh dari mahasiswa bisa bilang informasi tentang kuliah anak-anak dan informasi yang salah. Ya Bapak, untuk Bapak Adi Ilhami, untuk proses PKKMB memang didampingi oleh dosen Pak, oleh bagian kemahasiswaan gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan hal itu tidak terjadi di sini, karena untuk PKKMB kita memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan untuk penambahan wawasan Pak. Jadi mungkin untuk yang kegiatan mahasiswa yang apa nih, itu hanya apa sekedar tambahan saja begitu. Jadi mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Jadi kalau mungkin Bapak melihat jadwal putra-putri Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat di situ. Kita mulai pagi sampai sore itu ada pembicara dari luar, ada pembicara dari kampus dan seterusnya, itu yang terjadwal di kami. Begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan
kita tidak melakukan itu. Oke, terima kasih. Kemudian, boleh? Ini Bapak atau Ibu ini atas nama Amrullah. Nah, nanti boleh kalau Bapak Ibu mau presentasi saya tadi itu, slide saya boleh nanti saya kirim di grup gitu. Nanti saya kirim di grup WA untuk di-share ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah itu panitia sudah siap mengirim materi ya Bapak Ibu. Biaya untuk wali dari Cinta Najwa Nabila. Biaya SI itu maksudnya biaya prodi sistem informasi. Nah mungkin kalau saya boleh tanya, Cinta Najwa Nabila itu prodinya apa? Prodi SI atau prodi TI gitu? Ada wali atau orang tuanya Cinta Najwa Nabila? Oke, ya, mungkin sementara ini masih lepas monitor gitu ya. Jadi yang jelas biaya SI itu adalah biaya untuk prodi SI. Kemudian yang TI tadi itu untuk prodi TI, itu maksudnya. Mudah-mudahan jelas. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali dari Muhammad Rizky. Mau bertanya apakah semua mahasiswa berkuliahnya di Banjarbaru saja atau ada kuliah? Nah, Waalaikumsalam untuk Bapak atau Wali dari Syaputra. Untuk sementara ini kita semua mahasiswa kuliahnya di Banjarbaru saja gitu, kecuali nanti kalau kita ada kerjasama dengan perguruan tinggi di luar kota Banjarbaru, itu nanti akan kita sampaikan. Tapi sementara ini kita masih di Banjarbaru saja karena kerjasama untuk dengan perguruan tinggi yang lain itu masih proses semuanya, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk sementara tidak ada keluar daerah. Terus, oke, untuk Bapak Oswald itu kelas ekstensi itu kita istilahnya bukan kelas ekstensi tapi kelas reguler sore gitu. Jadi jadwalnya mulai jam 4 sore sampai sampai selesai, mungkin sekitar sampai habis isak ya jam 8 gitu, jam 8:30. Nah, itu mungkin bisa menghubungi bagian marketing ya, Bapak. Kalau nanti mau pindah dari kelas reguler ke kelas maksudnya yang reguler pagi ke reguler sore karena bekerja, bisa aja itu nanti dikomunikasikan ke prodi begitu. Tapi untuk jadwalnya Bapak silakan hubungi bagian marketing. Jadi kelas yang reguler sore itu mulai pastinya jam berapa? Kalau nggak salah mulai jam 4 sore sampai jam 8:30 malam gitu ya. Nah, nanti bisa dikonfirmasi lagi itu. Yaitu kalau pindah kita lihat alasannya dulu, Bapak. Alasannya apa pindah dari kelas reguler pagi ke reguler sore? Kalau memang urgent seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemungkinan bisa kita perbolehkan, Bapak. Kemudian wali dari Ibu ya, Ibu Sri Ninayati. Untuk yang 2 semester terakhir itu ada magang juga ya, Bu. 2 semester akhir yang di semester 7 dan semester 8. Ya. Kita magang reguler yang dari STIMIK yang 2 bulan saja itu, magangnya adalah bulan Juli sampai dengan September. Nah, begitu Bapak Bu. Kemudian untuk yang ujian magangnya itu ada di semester 7, Ibu. Jadi kalau Ibu bertanya tadi semester 2 itu ada TKL-nya. Jadi TKL itu biasanya kita di semester 7 tapi pelaksanaan TKL-nya di bulan Juli sampai dengan September begitu.
Nah, jadi nanti proses ujian dan seterusnya itu ada proses konsultasi, pembuatan laporan, ujian skripsi itu ada di bulan September sampai dengan Desember di semester 7 gitu. Untuk yang PKL jadi ada magang ya, ada PKL. Tapi kalau untuk yang ikut yang program MBKM, magang MBKM itu 1 semester dia magang, Ibu. Tapi 1 semester itu nanti mata kuliah yang semester diambil untuk magang itu akan dikonversi sebanyak 20 SKS, Ibu. Begitu. Nah, jadi ada proses kalau proses MBKM, kalau magang 6 bulan itu dikonversi sebanyak 20 SKS. Tuh. Tapi kalau yang reguler ujian ada proses magangnya itu di semester 7. Terus kalau yang magang MBKM tadi itu juga nanti tetap akan diujikan juga di semester 7, Ibu. Kemudian oke. Jadi Cinta Najwa Nabila itu prodi TI, Ibu ya. Nah, jadi kalau prodi TI berarti Ibu SPP-nya tadi ngikuti yang program TI ya, Bu, yang SPP bulannya 700.000 dan seterusnya itu. Begitu. Kalau SI tadi yang SPP bulannya 600.000 gitu ya. Ya, Bu, sama-sama. Kemudian Ibu Wali Klerinio, Dian, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Maaf, mau bertanya lagi, Bu. Ini untuk mahasiswa di kampus Banjarmasin. Kalau untuk kegiatan PKKMB kan bisa lewat YouTube. Ya. Kemarin ada info dari kakak tingkat itu mempengaruhi nilai ke depannya. Apa benar itu? Begitu ya, Ibu. Sebentar ya, Bu ya, saya langsung kontakkan dengan panitianya saja. Pak Arsad? Pak Arsad ada? Inggih, Bu. Ya, bisa menjawabkan Ibu Wali Klerinio tadi, Pak Arsad? Inggih, Bu. Ya. Siap. Izin menjawab pertanyaannya, Bu. Masalah PKKMB tidak ada pengaruh untuk nilai berikutnya, Bu. Cuman bila tidak ikut PKKMB, mereka tidak dapat sertifikat aja, Bu. Sertifikat mengikuti PKKMB. Itu aja, Bu. Sertifikatnya ada pengaruhnya juga, Bu, untuk nilai atau apa nanti, Pak? Ya, silakan Pak Arsad. Setahu kami belum ada, Bu. Untuk yang PKKMB ya, Bu ya. Ya, betul. Kemudian kalau misalkan ikut di YouTube, dia kan nanti live streaming di YouTube, nanti kan mereka bisa isi absen juga. Nah, itu dianggap mengikuti PKKMB, Bu. Oh, iya. Itu yang mau saya tanyakan juga, Pak, karena YouTube kan kehadirannya seperti apa, absennya di mana? Berarti ada absennya, link absen juga ya? Ada juga, Bu. Oh iya, berarti aman lah dia kalau udah cuma dari Banjarmasin, maksudnya nggak ikut ke Banjarbaru gitu ya, lewat YouTube. Ya. Siap, aman aja, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Arsad. Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang masih ada hal yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silakan. Ini Kadek Nadila Tiara Saputri. Dia ngambil prodi IT, Bu. Mohon maaf, Ibu. Suaranya kecil. Saya wali dari ini Kadek Nadila Tiara Saputri, Ibu. Prodi IT. Yang ingin saya tanyakan, nanti kan ada dia kayak praktek keluar itu, apakah ditentukan sama kampus atau bagaimana nanti, Bu? Seandainya anak-anak ini magang gitu. Apakah pihak kampus menentukan kemana mereka harus magang? Adakah surat rekomendasi untuk mereka ketika magang di semester 7, di bulan 7 itu di semester 8 gitu, Bu? Pertanyaan saya. Oke, Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Ibu. Untuk proses magang, kalau untuk yang MBKM, yang 1 semester atau 6 bulan tadi, itu kami menetapkan, Bu. Jadi
karena kita sudah kerjasama dengan beberapa institusi tadi itu, jadi kita akan memasukkan ke institusi yang ada kerjasama dengan kita, itu yang 6 bulan. Kalau untuk yang 2 bulan, Bu, yang bulan Juli sampai dengan September tadi, itu biasanya mahasiswa kita minta untuk memilih sendiri dulu, Bu. Jadi memilih sendiri dulu. Kalau mereka tidak dapat, nah baru kita rekomendasikan kemana, gitu, Bu. Jadi mahasiswa yang bersangkutan itu harus melapor dapat kantor atau dapat instansi atau tidaknya gitu ya ke bagian magang di STIMIK Banjarbaru. Nah, kalau sudah dapat, kita akan rekap itu tempatnya di mana dan seterusnya. Tetapi kalau tidak dapat, maka kita akan rekomendasikan ke, biasanya kita banyak masukkan mahasiswa magang di Pemko Banjarbaru atau di Pemprov gitu, Bu ya. Biasanya banyak di situ yang minta untuk mahasiswa untuk magang di sana gitu. Nah, kalau mahasiswa memilih sendiri, Ibu, kemudian kebetulan ini mahasiswa yang bersangkutan mau sekalian pulang kampung, jadi tidak di Banjarbaru gitu ya, karena magang atau PKL itu kita selalu ada kunjungan paling tidak 1 kali dari dosen pembimbing lapangan untuk mengunjungi apakah untuk memonitor apakah mahasiswa yang bersangkutan itu benar-benar benar-benar PKL atau tidak di instansi yang bersangkutan yang dipilihnya tadi. Nah, itu kalau di luar Banjarbaru, Bu, itu biasanya ada dikenakan biaya, Ibu. Nah, jadi kalau bisa PKL-nya kalau tidak mau dikenakan biaya sebaiknya di wilayah Banjarbaru saja. Nah, itu informasinya, Bu. Ya, Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Ibu. Silakan. Ya, selamat pagi. Saya orang tua dari Tamariska Renatasya untuk jurusan Sistem Informasi. Iya, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu, soalnya di sini signal agak susah, jadi mungkin agak terganggu dan terputus-putus. Jadi ini saya mau bertanya, Bu, untuk masalah pembayaran semesteran itu, Bu. Kalau untuk pembayaran semester selanjutnya, semester 2 itu, Bu, apa dibayarnya paling lambat tanggal berapa, Bu? Dan untuk jumlah pembayaran semesterannya, apa sebesar 3 juta itu? Atau kalau yang dulu waktu Tamariska daftar ulang itu kan bayarnya 5.400.000 untuk total semuanya, karena ada pembayaran SPP 3.500.000. Jadi untuk berikutnya, saya mau bertanya berapa untuk pembayaran SPP semesteran yang keduanya. Untuk sementara begitu aja pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih dan selamat pagi. Iya, terima kasih, Bu. Mungkin untuk lebih jelasnya, Ibu Tati, monitor. Ya, Bu. Ya, mungkin bisa dijawabkan, Ibu. Baik. Terima kasih, Bu Yulia. Iya, sama-sama. Bisa saya sampaikan di sini, kalau yang di awal itu adalah pembayaran yang awal. Jadi untuk semester berikutnya itu sesuai dengan ketentuan dari semester berikutnya berapa yang harus dibayar. Sudah ada di tabelnya, Ibu. Jadi kalau untuk SI itu 3.500.000. Berarti untuk semester 2, 3, dan 4 dan seterusnya itu tetap 3.500.000. Kecuali nanti dia lewat dari semester 8 tidak lulus, Bu. Nah, dan ini tidak kami harapkan ya, Bu. Semoga di semester 8 sudah bisa selesai. Kalau lebih dari 4 tahun, baru nanti dia SPP-nya akan mengalami perubahan sesuai dengan 4 tahun yang akan datang, Bu. Jadi untuk yang sudah memilih sesuai pilihannya, mungkin juga bagi yang Bapak Ibu yang lainnya juga bisa ini menyimak untuk semua pembayaran SPP adalah sesuai dengan tabel yang telah kita berikan.
Dan di situ sudah dicantumkan berapa semester 2 dan 3, 4 dan seterusnya yang harus mereka bayar. Itu adalah sesuai itu, tidak akan mengalami perubahan selama 4 tahun, Ibu, Bapak Ibu. Cukup jelas penjelasan saya, Ibu? Terima kasih untuk penjelasannya ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Sama Bu. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu Ratna. Iya. Pagi Ibu. Ibu izin mau tanya. Ini kan misalnya anak sekolah kuliah reguler pagi. Nah, saat mau kuliah ada misalnya kepentingan dadaan misalnya, atau pokoknya ada halangan Ibu, izin apakah bisa lewat ini Bu, lewat online kuliahnya Bu? Kalau insidentil Ibu ya, jadi maksudnya tidak permanen gitu, mungkin bisa konfirmasi dengan prodi Ibu ya. Jadi kalau misalkan itu cuman 1 atau 2 kali begitu, itu nanti bisa dikonfirmasikan dengan prodi. Jadi tapi itu juga melihat tingkat urgensinya ya Ibu. Ya, jadi itu nanti bisa dikonfirmasikan ke prodi. Tapi kalau dari yang tatap muka terus mau pindah ke yang daring, itu kalau untuk permanen itu biasanya ngisi pada saat awal Bu, registrasi di awal di tiap awal semester. Nah itu ada pilihannya di situ. Gitu Ibu. Bu, izin ini kalau misalnya kan kuliah pagi, misalnya reguler pagi tatap muka. Nah timbul ada misalnya emergency atau dadakan gitu aja Ibu. Bisa nanti lewat ini aja, lewat online bisa ya Bu? Ya, ini saya serahkan ke Pak Taufik nih, Pak Taufik sebagai bagian akademik itu. Kalau ada kasus seperti itu, gimana Pak Taufik kira-kira? Ya, makasih Bu. Kalau kasus seperti itu Bu, biasanya kalau yang Ibu Ketua tadi sampaikan, kalau memang tidak terlalu ini, mungkin sulit juga Bu ya untuk hanya menangani 1-2 orang untuk di online kan itu biasanya tidak disediakan. Tetapinya diharapkan nanti mahasiswanya bisa melaporkan di program studi. Jadi nanti dicatat alasannya apa sehingga tidak masuk. Tetapi kalau untuk menyiapkan kuliah online mungkin ada keterbatasan juga Bu, karena dosennya memang yang ditunjuk itu mengajar offline. Terus nanti kalau hanya 1-2 mahasiswa yang ditangani untuk mengikuti Zoom, itu mungkin tidak bisa direalisasikan Bu. Seperti itu Bu. Jadi ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali yang telah mempercayakan anaknya untuk dididik di STIMIK Banjarbaru. Perkenalkan, nama saya Taufik. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Jadi intinya saya di STIMIK Banjarbaru di akademik ini ditugaskan bagaimana supaya proses belajar mengajar di STIMIK Banjarbaru bisa berjalan dengan lancar. Terus di bidang kemahasiswaan, ini bagaimana bisa memantau sehingga mahasiswa bisa eligible datanya dengan data nasional yang ada pada perguruan tinggi. Jadi untuk kegiatan akhirnya saya di STIMIK Banjarbaru sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya.
Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Oke, makasih Bu. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, kemudian ya mungkin untuk yang terakhir ini karena sudah jam 11:30. Ini untuk Ibu Amrullah. Jadi untuk pemantauan hasil belajar anak nanti bisa di grup WA tadi Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu Amrullah bisa mendengar suara saya ini. Ya, jadi pemantauan hasil belajar itu bisa melalui grup WA ya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sudah terjawab dengan penjelasan kami. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu masih ingin bertanya, Bapak Ibu bisa bertanya melewati grup ya. Nanti yang setelah pertemuan ini grup WA tersebut akan terbentuk. Jadi silakan Bapak Ibu menanyakan lewat grup tersebut atau pemantauan hasil belajar juga melalui grup WA tersebut. Ya, mudah-mudahan penjelasan kami cukup jelas untuk di awal semester ini ya Bapak Ibu. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah mau mengikuti sampai 1,5 jam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, putra-putri kita juga diberi kelancaran dalam perkuliahannya, dan semuanya bisa lulus tepat waktu ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Ya, kami mewakili Sri Banjarbaru, Pak Taufik, Pak Arsyad, Pak Ibu Rustati yang telah membantu saya di dalam pertemuan orang tua wali ini. Kami semua mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara hari ini sampai selesai. Nah, untuk itu acara ini akan kita akhiri, dan sebelum kita akhiri kita mengucapkan alhamdulillah lebih dahulu. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya. Kami tutup dulu acara pertemuan ini Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi tidak menutup komunikasi kita, karena komunikasi kita akan berjalan melalui grup WA tadi. Terima kasih sekali lagi. Siap. Kami mohon pamit. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuenya dimakan-makan Bu Ibu, yang tamu hadir. Mohon izin live Bapak Ibu. Live enggak. Pak Arsyad, sebentar. Pak Arsyad, ini halo Pak Arsyad. Nggih, Bu. Nomor Bapak Ibu sudah disimpan semuanya ya? Sudah ada di absen, Bu. Oh, sudah ada ya. Terima kasih. Oke. Sama nanti ulun sharekan juga link buat invite grupnya ke mabaknya, biar mabaknya yang men-sharekan ke orang tua. Oh gitu. Iya. Udah, terima kasih Pak Arsyad. Assalamualaikum. Nggih, sama-sama Bu.